pagi teman-teman. Apa kabarnya? Pasti baik karena kita umat pemenang. Mari kita menyanyikan lagu Menang-Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lagu Yesus Sahabatku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Tante Non doakan dan harapkan adik-adik baik dan sehat-sehat semua. Kali ini Tante Non akan cerita diambil di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yaitu tentang seseorang yang namanya tercantum di dalam Alkitab. Pasti adik-adik bisa menebaknya karena keadaan tubuhnya yang pendek dan pekerjaannya sebagai pemungut pajak yang kaya. Adik-adik pasti bisa menebaknya. Ya benar, dia adalah Zakius. Zakius dikenal di daerahnya karena pekerjaannya. Zakius itu bekerja dengan pemerintahan Romawi, yaitu tugasnya untuk memungut pajak kepada sesama orang Yahudi di tempat tinggalnya. Pasti orang-orang di tempat tinggalnya tidak suka kepada Zakius. Karena Zakius sebagai kaki tangan bangsa Romawi. Dia harus menyetorkan uang dari hasil pemungut pajak kepada bangsa Romawi. Walaupun Zakius kaya, mereka berpikir bahwa kekayaan Zakius itu karena Zakius meminta lebih dari seharusnya. Begini ya adik-adik, misalnya Zakius menerima
100.000 seharusnya. Tapi Sakius bisa meminta lebih, misalnya 150.000, bahkan bisa 200.000 adik-adik. Ya, nah, jadi karena pekerjaannya ini sudah pasti Sakius dijauhi dan dihindari banyak orang oleh karena pekerjaannya. Ya adik-adik, dan keberadaannya pun ditolak di sekitar tempat tinggalnya. Itu karena pekerjaannya, karena kesalahannya sendiri. Ya adik-adik, nah lain seperti keadaan kita saat ini. Karena pandemi COVID-19, malah kita sengaja menghindari dari banyak orang, kerumunan banyak orang. Lebih baik kita dengan keluarga sendiri berkumpul di rumah, ya menikmati keadaan seperti ini ya adik-adik. Adik-adik juga merasakan bahwa sekolah secara online dan kebaktian sekolah minggu pun saat ini secara online ya adik-adik. Kita harus bersabar ya adik-adik. Kita harus selalu semangat dan tetap berdoa. Karena kita percaya Tuhan bisa menghentikan COVID ini. Baik, kita akan lanjutkan cerita Sakius. Tante Non akan mempertunjukkan sedikit cuplikan film Sakius berikut ini. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan Guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakius, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Dia mau ke rumah Sakius? Bagaimana Sakius mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, itu dia adik-adik. Adik-adik sudah nonton film Sakius. Nah, Tante bisa ambil kesimpulan dari film Sakius ini. Sakius itu mempunyai kerinduan untuk melihat siapakah Yesus itu adik-adik. Ya, Sakius berusaha berlari, menghindari banyak kerumunan orang banyak, dan kebetulan di depan ada pohon ara. Sakius segera menaik pohon ara. Nah, adik-adik bisa lihat seorang yang kaya mau naik ke pohon ara, yaitu dia menghilangkan gengsinya, menghilangkan keakuannya. Dia merendahkan diri, dia mau mencari Yesus, rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Lihat di situ adik-adik filmnya, Tuhan Yesus lewat di tempat itu dan Tuhan Yesus melihat Sakius. Tuhan memanggil Sakius, Sakius segeralah turun, aku akan mampir ke rumahmu.
Dari sini cerita ini bahwa Yesus menanggapi kerinduan dari hati Sakyus mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sini yang secara aktif sebetulnya Tuhan Yesus sendiri. Dia memanggil Sakyus dan dia mau bertemu Sakyus di rumahnya. Sakyus dengan sukacita dia turun ya dari pohon dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Tapi di antara kerumunan ada yang bersungut-sungut. Kok mau ya Tuhan Yesus mau singgah ke rumah orang berdosa seperti Sakyus. Sakyus mendengar, tapi Sakyus menghiraukan omongan orang lain. Nah, sesampainya Yesus dan murid-muridnya di rumah Sakyus, Sakyus menjamu makanan dan minuman di rumahnya. Ada suasana yang indah yang terjadi di dalam diri Sakyus. Karena Sakyus merasa dirinya diterima di antara mereka. Dan sehingga Sakyus tidak saja menerima Yesus di rumahnya, tetapi Sakyus pun menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Sehingga ada perubahan yang besar adik-adik di dalam hati Sakyus. Ya, sehingga Sakyus dia berdiri dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menyerahkan setengah dari hartaku untuk orang miskin. Dan apabila di antara orang yang merasa kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itulah yang terjadi dari diri Sakyus. Ya, dan respon Tuhan atas keputusan yang tepat pada Sakyus, Tuhan Yesus berkata, pada hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena Sakyus pun disebut anak Abraham, anak orang percaya yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Nah, kesimpulan dari cerita ini adik-adik, kita juga pengikut Yesus. Kita juga mau seperti Sakyus, kita mau tetap setia, mau tetap taat, dan lebih lagi kalau bisa kita menjadi terang, menjadi suratan buat banyak orang, supaya orang melihat kita oleh karena perbuatan baik kita. Ya adik-adik bisa mengirimkan link ibadah online-nya kepada teman adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus. Ya, bisa dia melihat kebaktian sekolah minggu secara online. Dengan itu adik-adik bisa mengabarkan keselamatan buat banyak orang. Karena Tuhan Yesus sendiri datang untuk semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Baik, Tante tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat cerita Sakyus di mana Engkau mencari dan menyelamatkan Sakyus. Tuhan Yesus, kami juga sebagai pengikut yang percaya, yang sudah percaya kepadamu Tuhan, kami mau juga tetap setia, mau tetap taat kepadamu Tuhan. Dan juga kami mau Tuhan, mau supaya kami menjadi terang buat orang lain, mau menjadi saksimu Tuhan, supaya orang lain yang belum terima Engkau menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam situasi sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menghilangkan COVID ini dari negara kami khususnya dan dunia pada umumnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.